'cause we're aiming high. Guys, balik lagi bersama saya Hamdan Official. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian, ciri-ciri dan contoh kata baku dan tidak baku. Sebelum kalian melanjutkan kepada materi ini, alangkah lebih baiknya kalian menekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah, like, share, and comment, karena subscribe itu gratis. A few moments later. Oke. Yang pertama ialah pengertian kata baku. Pengertian kata baku secara singkat teman-teman adalah kata yang telah ditentukan pada suatu kaidah tertentu dan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjadi acuannya. Kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi, seperti kita A few moments later. ngechat di WA kepada dosen kita harus dengan menggunakan kata baku karena itu lebih sopan. Jadi, menggunakan kata baku juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan suatu bahasa. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan sudah baik dan sesuai aturan adalah dengan melihat kata yang ingin kita gunakan di KBBI. Anda dapat melihatnya di online atau KBBI dalam bentuk buku. Jika kata yang akan kamu gunakan berada dalam KBBI, kata tersebut adalah kata baku. Sebaliknya, jika kata tersebut tidak ada di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kata tersebut berarti bukan kata baku. Jadi, kata baku atau kalimat baku biasanya digunakan dalam situasi berikut ini. Seperti di komunikasi resmi, misalnya surat menyurat resmi seperti surat dinas, surat niaga, dan lain sebagainya. Pengumuman instansi resmi, perundang-undangan, penanaman dan peristilahan resmi dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lainnya, seperti kita mengirim surat kepada dosen atau mengechat dosen. Ya, mungkin itu dari sebagian dari kata baku. Dan di sini dilanjutkan dengan pengertian kata tidak baku. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunanya tidak sesuai aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi kata tidak baku tersebut tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketidakbakuan sebuah bahasa tidak hanya ditentukan dengan penulisan yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Jadi kata tidak baku ini banyak dari kita yang salah menuliskan di dalam penulisan kata yang menjadi kata tersebut menjadi kata tidak baku. Jadi kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari karena
terkesan lebih santai, seperti kita bercakap-cakap dengan teman kita, keluarga kita. Ya, seperti itulah di kegiatan sehari-hari kita. Jadi kata tidak baku juga dapat digunakan saat berdiskusi, membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Dan C tersebut, dan setelah itu ciri-ciri kata baku dan kata tidak baku. Ciri-ciri kata baku pertama ialah tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan bahasa percakapan, pemakaian imbuhan yang pada kata bersifat eksplisit, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, kata baku bukan kata rancu, kata baku tidak mengandung hiperkorek, tidak mengandung leones. Jadi itulah beberapa ciri-ciri kata baku yang bisa saya sampaikan, dan seterusnya ialah ciri-ciri dari kata tidak baku. Umumnya kata tidak baku digunakan dalam bahasa sehari-hari, dipengaruhi bahasa daerah dan bahasa asing, seperti dipengaruhi oleh bahasa Madura dan bahasa Jawa, dan dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Bentuknya kata baku dapat berubah-ubah dan memiliki arti yang sama meski terlihat beda dengan bahasa baku.